Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat mahasiswa Prodi Informatika yang mengambil mata kuliah ini adalah pertemuan kedua kita. Jadi, pengantar rangkaian digital ini adalah tambahan dari materi di pertemuan pertama ya. Jadi, pertemuan pertama saya hanya menjelaskan secara singkat mengenai pengantar rangkaian digital. Nah, ini adalah tambahannya ya. Eh, saya jelaskan terlebih dahulu tambahan mengenai materi ini. Kata digital itu dituturkan dari cara komputer membentuk proses perhitungan dengan cara menghitung digit bilangan ya. Yang kedua, besarnya tidak hanya ditunjukkan dalam nilai yang proporsional saja, tetapi juga dalam simbol yang kita sering sebut dengan digit ya. Yang ketiga adalah aplikasi teknologi eh, digital itu seperti televisi, jam digital, kalkulator, radar, navigasi, sangat banyak ya. Anda bisa baca sendiri di slide ini. Dan yang keempat adalah nilai analog itu besarannya biasanya dinyatakan dalam bentuk tegangan, dalam bentuk arus, ataupun dalam bentuk gerakan meter ya. Kalau Anda lihat di speedometer ada, itu masih analog ya. Gerakan meter yang proporsional dengan nilai dari besaran itu sendiri. Sedangkan contoh untuk bentuk nilai analog, tadi sudah saya sebutkan, speedometer Anda yang masih ada jarumnya itu adalah analog. Terus ada termostat ruangan yang masih menggunakan strip metal, itu juga analog. Ataupun mikrofon juga analog. Mengenai kuantitas digital dan analog, nah yang perlu Anda ketahui adalah kuantitas analog itu biasanya mempunyai nilai-nilai yang kontinu, sedangkan kuantitas digital dia mempunyai seperangkat nilai yang diskrit ya, gitu ya. Analog adalah sebuah kuantitas yang dilambangkan sebagai tegangan, arus, atau pergerakan meter yang sebanding dengan nilai kuantitasnya. Sedangkan digital, kuantitas dilambangkan dengan ketidaksebandingan kuantitas tapi dengan simbol. Jadi dia tidak memperlihatkan dalam bentuk kuantitas yang sebanding, tapi memperlihatkan dalam simbol-simbol yang dinamakan dengan digit. Jadi membentuk angka dia. Nah, seperti gambar yang berikut, ini adalah tampilan untuk analog. Jadi analog itu mempunyai nilai-nilai tertentu. Jadi kalau disebut dari 0 sampai 25, ya dia punya nilai-nilai tinggiannya. Nah, untuk digital, digital itu sebenarnya nilainya diskrit, hanya 0 dan 1, hanya 0 dan 1. Jadi tidak ada perubahan secara signifikan ya. Nah, inilah perbedaan sistem analog dan sistem digital. Sistem digital adalah kombinasi dari sejumlah peralatan yang didesain untuk memanipulasi informasi logika atau besaran fisik yang dinyatakan dalam bentuk digital. Sistem analog terdiri dari sejumlah peralatan untuk memanipulasi besaran fisik yang dinyatakan dalam bentuk analog. Besarnya bisa bervariasi dalam rentang nilai yang kontinu. Jadi sistem bilangan konvensional itu menggunakan 10 digit ya, 0 sampai 9 yang kita sebut dengan desimal ya. Sedangkan sistem bilangan untuk digital itu disebut dengan sistem bilangan biner, yaitu menggunakan hanya 2 digit, 0 dan 1. Nah, kedua digit biner inilah yang disebut dengan bentuk 0 dan 1 atau sering juga disebut dengan low dan high. Di mana low itu adalah 0 dan high itu adalah 1 ya. Jadi ini menjelaskan bahwa yang konvensional, sistem bilangan konvensional yaitu yang menggunakan desimal ya. Nah, untuk level logika dalam bentuknya digital itu diperlihatkan seperti ini. Jadi biner 0 itu adanya di sini, biner 1 itu yang dari 2 sampai 5 volt. Jadi antara 2 sampai 0,8 itu dianggap abu-abu atau istilahnya tidak ada high atau low gitu ya. Nah, kalau di dalam timing diagramnya sistem digital itu ya seperti ini. Dari T0 ke T1 0, T1 ke 2 tiba-tiba dia high gitu ya. 0 1, jadi ini low, ini high seperti itu ya. Nah, bentuk gelombang digital adalah seperti ini. Tadi saya sudah sebutkan, ada yang positif going pulse, low menjadi high, atau negatif going pulse, yaitu dari high menjadi low. Nah, ini adalah bentuk gelombangnya, ya. Ini periodik, ya. Ini non periodik. Non periodik itu artinya tidak teratur, ya. Berikutnya, saya akan masuk ke tambahan mengenai konversi sistem bilangan, ya. Jadi saya tidak menjelaskan mengenai
pengantar sistem bilangan kembali, karena itu sudah saya berikan di materi sebelumnya dan sudah saya jelaskan juga di video sebelumnya. Nah, sekarang saya menjelaskan yang konversi, karena konversi belum Anda dapatkan ya. Jadi yang konversi belum Anda dapatkan. Jadi hari ini saya berikan video tambahan untuk bagaimana cara mengkonversi. Oke, kita masuk ke konversi ya. Nah, ini ya. Jadi konversi sistem bilangan itu kalau kita tulis sistem bilangan masing-masing, desimal, biner, heksa, dan oktal. Nah, ini saling bolak-balik ya. Artinya desimal menjadi biner bagaimana, biner menjadi desimal bagaimana. Desimal menjadi oktal, oktal jadi desimal bagaimana. Atau biner jadi desimal jadi heksa, heksa jadi desimal. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 hanya untuk perubahan desimal saja. Ya, desimal jadi biner, desimal jadi oktal, desimal jadi heksa, dan kebalikannya. Nah, nanti ada tambahan yaitu 6 lagi, tapi antara biner, oktal, dan heksa. Ya, itu biner jadi oktal, atau oktal jadi biner, terus biner jadi heksa, heksa jadi biner, dan terakhir oktal jadi heksa, heksa jadi oktal. Nah, ini adalah 12 konversi sistem bilangan. Kita akan masuk yang pertama. Untuk yang desimal ke sistem bilangan selain desimal, misalnya desimal ke biner, ya kan? Di sini saya sebutkan desimal menuju biner, oktal, atau heksa. Nah, yang perlu Anda perhatikan adalah ini terjadi pembagian sebenarnya. Yang dibagi apa? Yang dibagi dengan sistem bilangan yang dituju. Kalau desimal ke biner, berarti yang dituju adalah bilangan 2, sistem bilangan 2, ya, basis 2. Jadi 28 ini dibagi 2. Dibagi 2, sisanya berapa, dibagi 2 berapa, hasil sisanya nanti dihitung. Nah, di bawahnya MSB, di atasnya LSB. Jadi perhitungannya dimulai dari yang bawah. Jadi 11100. Jadi seperti ini ya, 11100. Ingat ya, sistem bilangannya apa dulu? Kita dari desimal menuju yang mana? Biner, oktal, atau heksa. Kalau biner berarti ini 2. Artinya nanti 28 bagi 2. 28 bagi 2 berapa? 14. Berarti kan sisanya 0. Oke, 14 bagi 2, 7, sisanya 0. 7 dibagi 2, 3, sisanya 1. 3 dibagi 2, 1, sisanya 1. Habis itu tidak bisa lagi kan? Kan tidak bisa 1 bagi 2 kan? Ya, jadi 3 baginya berapa? Bagi dengan 1 ya. Hasilnya kan 2 tuh, berarti sisa 1. Jadi seperti itu cara menghitungnya. Nah, berikutnya kalau desimal dengan oktal, tadi saya sudah sebutkan, kalau misalnya desimal menuju sistem bilangan lain, yaitu biner, oktal, dan heksa, itu dibagi. Pembagiannya adalah seperti ini. Kalau ini kita mau ke oktal, berarti bagi 8. 28 bagi 8. Nah, sama seperti ini. Nanti 28 kalau dibagi 8, hasilnya dapatnya 3. Sisanya ada 4 nanti. Ya, nanti Anda bisa hitung sendiri. Nah, MSD-nya ada di bawah, LSD-nya di atas. Jadi, nilainya adalah 34, bukan 43 ya, 34. Bagaimana dengan desimal to heksa? Sama, berarti yang tadi itu desimal biner ada basis 2, desimal okta basis 8, desimal heksa itu adalah basis 16. Artinya dibagi dengan 16. 28 bagi 16 itu tidak mungkin 2, karena lebih dari 28, berarti 1. 1 itu hasilnya 16. 16 28 kurang 16, nah sisanya 12. Ya, jadi nulisnya sama, MSD dan LSD, nulisnya dari bawah 1, yang 12 berubah jadi C. Seperti itu ya. Nah, sekarang konversi yang kebalikannya. Tadi kan 6 konversi dari desimal, heksa. Oh, ini saya belum kebalikannya ya. Biner ke desimal. Ini kan masih desimal menuju biner, oktal, dan heksa. Nah, sekarang kita akan masuk ke yang kebalikannya, yaitu biner menjadi desimal. Nah, tadi kalau desimal menjadi biner itu dibagi dengan sistem bilangannya, kalau yang biner menuju desimal itu dikali. Dikalinya dengan apa? Sistem bilangan yang diketahui. Misalnya kita biner, berarti dikali 2 pangkat, 2 pangkat N. Ya, untuk menuju desimal. Jadi misalnya seperti ini, 1101. Ya, ini kan biner. Ditanya dalam bentuk 10. Nah, berarti nilainya didapatkan dari nilai 1101 ini dikalikan. Jadi yang satu paling ujung dikalikan 2 pangkat 0, 0 dikalikan 2 pangkat 1, 1 dikalikan 2 pangkat 2, dan 1 dikalikan 2 pangkat 3. Nah, ini dijumlahkan semua, hasilnya adalah desimal. Ya, seperti itu. Bagaimana dengan oktal ke desimal? Sama.
ya. Berarti pengalinya adalah 8 karena oktal, ya. 8 ke pangkat 0, 8 pangkat 1. Ingat, posisi 8 pangkat 0-nya di mana? Yaitu di bagian belakang. Nanti dijumlahkan semua, dapatlah nilai dari oktal. Bagaimana dengan heksadesimal ke desimal? Ya sama. Ya, karena ini adalah 16 diketahuinya dan mau menuju desimal, ya berarti dikali dengan 16 pangkat 0 untuk F dan 16 pangkat 1 untuk 9. Jadi kalau dihitung hasilnya 199 desimal. Jadi seperti itu ya. Nah, konversinya menjadi sisa 6. Kalau tadi kan biner menuju sistem bilangan lain atau sistem bilangan lain menuju desimal menuju sistem bilangan lain dan sistem bilangan lain menuju desimal. Ini bolak-balik yang tadi gambar yang pertama. Gambar yang ini ya dikonversi ya nih. Nah, ini yang kuning ini dengan ini, hijau dengan kuning dengan hijau, kuning dengan merah. Nah, ini totalnya adalah 6. Sisa adalah 6 konversi, yaitu biner ke oktal setahu saya. Nah ya, biner ke oktal ya. Biner ke oktal bagaimana konsep biner ke oktal? Tapi ini kayaknya biner. Oh, biner ke oktal dulu ini ya, benar. Biner ke oktal. Bagaimana caranya? Nah, kalau Anda tahu biner itu kan bilangan 101010, ya udah. Kalau 101010 berarti Anda harus ubah dulu. Kalau cara yang lama, yang paling lama ya itu Anda harus ubah dulu ke desimal. Nah, kalau ngubah ini ke desimal berarti pangkatnya dikali dengan 2 pangkat n, ya. Nah, misalnya dapat 107. Nah, dari 107 inilah Anda ubah ke oktal, yaitu dibagi dengan 8, ya. Jadi konsepnya kayak gitu. Jadi desimal dijadikan tempat untuk melakukan konversi datanya. Desimal dijadikan konversi. Jadi kalau nanti ketemu biner ke heksadesimal, berarti biner ini harus dijadikan desimal dulu, dapat desimalnya. Misalnya 107, nanti 107 ini dibagi dengan 16 karena heksadesimal. Jadi konsepnya seperti itu ya. Nah, bagaimana kalau oktal ke biner? Ini sisa yang 3 lagi ya. Kalau oktal ke biner itu adalah kalau cara lama ya tetap kembali ke desimal. Berarti oktal ke desimal bagaimana caranya? Ya dikali dengan 8 pangkat n, ya. Nah, dari 8 pangkat n kan dapat 52. Nah, kalau 52 ini karena udah butuh desimal, berarti desimal ke biner, ya. Sama dibagi 2. Seperti itu ya. Bagaimana kalau heksadesimal ke biner? Nah, itu sama persis seperti oktal. Misalnya nilai 7D16 ini kalau mau jadi biner yang basis 2, ya konversikan dulu ke desimal, ya. Konversikan dulu ke desimal. Caranya adalah dikali 16 pangkat 0-nya 16 pangkat n itu dikali dengan nilai 7D tadi. Nah, kalau sudah dapat nilai desimalnya baru dibagi dengan 2, sisa bagi yang seperti biner. Jadi seperti itu caranya ya. Dan yang terakhir oktal dengan desimal bagaimana? Sama juga sih. Jadi semuanya kembali ke desimal, di mana desimal itu jika dia oktal berarti dia 8 pangkat n. Jika dia heksa ke oktal berarti kebalikannya, ya 16 pangkat n. Jadi seperti itu sama saja. Nah, sebenarnya ada trik yang paling cepat. Jadi kita tidak ke desimal dulu, tapi bisa langsung dengan memanfaatkan biner. Nah, itu menjadi tugas Anda. Jadi tugasnya bukan yang ini ya. Tugas kedua Anda saya bacakan. Tugas pertemuan kedua, kalau tadi itu adalah menjelaskan mengenai tambahan dari sistem bilangan. Tugas kedua Anda adalah nih, perhatikan. Anda disuruh membuat materi. Ya. Oke, Anda disuruh membuat materi presentasi dalam bentuk PowerPoint. Nah, ini konversi bilangan yang cara cepat yang tadi saya sebutkan. Cara cepatnya saya minta, bukan cara yang lambat, cara cepat. Nah, nanti gunakan konsep seperti ini nih. Ya, 1 2 4 8 16 32 yang dari kanan ke kiri ya. Sama. Baca dulu materi-materi yang ada. Jadi Anda berusaha untuk mencari. Oke, itu pertemuan kita saat ini. Untuk sistem bilangan tambahan Anda tinggal baca karena itu ada nilai berkoma saja. Yang lainnya hampir mirip ya. Oke.
Terima kasih sudah mengikuti perkuliahan kedua ini dan ketemu lagi minggu depan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.